Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Faidah, Kerajaan Saba merupakan sebuah peradaban kuno yang berada di wilayah selatan Yaman. Berdasarkan penelitian arkeologi terhadap reruntuhan kerajaan tersebut, ditemukan bahwa sekitar 1000 hingga 950 tahun sebelum Masehi, seorang ratu pernah memerintah di sana. Ratu tersebut melakukan perjalanan ke Yerusalem, yang pada saat itu menjadi pusat kekuasaan Nabi Sulaiman. Kisah tentang Ratu Saba, yang dikenal dengan nama Ratu Balqis, diabadikan dalam Al-Quran pada surat An-Naml. Menurut informasi yang disampaikan oleh burung hudhud dalam kisah Nabi Sulaiman, negeri Saba dipimpin oleh seorang wanita bernama Balqis. Ia dikaruniai segala jenis kekayaan, memiliki singgasana yang sangat megah, serta kekuatan militer, politik, dan ekonomi yang luar biasa. Namun, ketika berbicara tentang Ratu Balqis, muncul pertanyaan menarik. Siapa sebenarnya nama lengkap penguasa Saba tersebut, dan siapa orang tua Ratu Balqis? Dalam berbagai literatur, tidak ada kesepakatan pasti mengenai nama orang tua atau silsilah lengkap Balqis. Beberapa sumber menyebutkan bahwa dia adalah putri seorang raja dari Yaman, tetapi informasi yang lebih mendetail tentang keluarganya tidak disebutkan dalam Al-Quran atau literatur Islam klasik lainnya. Kisah tentang Balqis lebih menyoroti kebijaksanaannya, pertemuannya dengan Nabi Sulaiman, dan kepemimpinannya atas Saba. Ats-Tabari dalam kitab tarikhnya dan Jawad Ali dalam Al-Mufashshal fi Tarikh Al-Arab Qabla Al-Islam menjelaskan bahwa nama asli penguasa tersebut adalah Balqis atau Balqamah. Para ahli nasab dan sejarah mencatat bahwa dia dikenal sebagai Balqis binti Ilisharah, atau Balqamah binti Ilyashrah, atau Balqis binti Dzisharah bin Zijadn bin Ailisharah bin Haris bin Qais bin Syaifi bin Saba bin Yashjub bin Ya'rub bin Qahtan. Ada pula kisah yang menyebutkan bahwa ibunya berasal dari bangsa jin bernama Raihanah binti Sakan. Namun, ada juga pendapat lain yang menyebutkan bahwa ibunya adalah Bal'amah binti Shaishan. Menurut riwayat yang disampaikan oleh As-Suyuthi dalam Jami'ush Syaghir, Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan kisah ini dari Abu Hurairah. Riwayat yang menyebutkan bahwa salah satu dari kedua orang tua Balqis adalah bangsa jin merujuk pada sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kisah pertemuan dan pernikahan ayah dan ibu Balqis diuraikan lebih lanjut oleh Al-Munawi dalam Faidul Al-Qadir. Menurut kisah tersebut, ayah Balqis adalah seorang raja Yaman yang memiliki kegemaran berburu. Suatu hari, saat tengah berburu, sang raja merasa kehausan, sehingga sebuah tenda didirikan untuknya sebagai tempat istirahat. Di dalam tenda itu, seorang kakek muncul dan raja meminta minuman darinya. Kakek tersebut kemudian memanggil seorang wanita untuk menghantarkan minuman kepada sang raja. Ketika wanita itu keluar, tampaklah bahwa dia sangat cantik, bagaikan matahari yang bersinar terang. Di tangannya, wanita tersebut memegang cangkir yang terbuat dari batu yakut, menambah keanggunan penampilannya. Pertemuan itu menjadi awal mula pernikahan antara Raja Yaman dan wanita cantik tersebut, yang kemudian melahirkan Balqis. Raja Yaman tertarik pada wanita cantik yang dihantarkan kepadanya, sehingga ia meminang wanita tersebut kepada ayahnya. Diceritakan bahwa ayah dari wanita itu berasal dari bangsa jin. Sang ayah kemudian setuju untuk menikahkan putrinya dengan raja, namun dengan satu syarat. Jika raja suatu hari bertanya tentang apa yang dilakukan istrinya, pertanyaan tersebut akan menjadi penyebab terjadinya talak. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki, sesuatu yang belum pernah dialami oleh raja sebelumnya. Namun, tanpa sepengetahuan raja, anak laki-laki tersebut dibunuh oleh ibunya sendiri. Kejadian tragis ini membuat raja sangat berduka, namun karena khawatir akan syarat yang telah ditetapkan, ia tidak berani bertanya atau meminta penjelasan kepada istrinya tentang mengapa peristiwa mengerikan itu terjadi. Setelah beberapa waktu, sang istri kembali melahirkan, kali ini seorang anak perempuan yang diberi nama Balqis.
Meskipun sang istri tampak bahagia, raja justru merasa gelisah. Pada akhirnya, ia tidak mampu lagi menahan diri dan menanyakan semua hal yang telah dilakukan oleh istrinya, melanggar syarat yang sebelumnya telah disepakati. Mendengar pertanyaan itu, sang istri dengan penuh kekecewaan berkata, "Inikah balasan darimu? Aku membunuh anak laki-lakimu demi dirimu. Ayahku telah mencuri berita dari langit dan mendengar para malaikat berkata bahwa jika anak itu tumbuh dewasa, dia akan membunuhmu. Ayahku juga mencuri berita langit tentang anak perempuan ini dan mendengar malaikat memujinya, serta menggambarkan kejayaan kerajaannya di masa depan. Inilah perpisahan antara diriku dan dirimu." Setelah perkataan itu, istri raja menghilang dan tidak pernah terlihat lagi. Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkam Al-Quran menceritakan bahwa ayah Balqis adalah salah satu wazir dari Raja A'ad. Sang raja dikenal memiliki kebiasaan buruk, yaitu memaksa istri-istri dari rakyatnya untuk berada di bawah kuasanya. Karena hal ini, ayah Balqis, yang dikenal sangat pencemburu, memutuskan untuk tidak menikah demi menghindari situasi tersebut. Suatu hari, ketika wazir tersebut sedang melakukan perjalanan, ia bertemu dengan seorang pria asing. Pria tersebut bertanya kepadanya, "Apakah engkau sudah beristri?" Wazir itu menjawab, "Aku tidak akan menikah selamanya, sebab raja di negeri kami memiliki kebiasaan memaksa istri-istri dari rakyatnya." Pria tersebut kemudian menjawab, "Jika engkau mau menikahi putriku, maka selamanya raja tidak akan dapat memaksanya." Namun, wazir itu menjawab, "Tetap saja akan dipaksa." Pria itu menjelaskan, "Kami adalah bangsa jin dan raja tidak akan mampu memaksa kami." Dengan demikian, wazir akhirnya menikahi putri pria tersebut dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Balqis. Selain itu, Ibnu Adil dalam tafsir Al-Lubab juga menceritakan bahwa ayah Balqis adalah Syarahil, seorang raja Yaman yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Qahtan. Syarahil dikenal sebagai raja yang agung dan pernah menyatakan kepada para raja di sekelilingnya, "Tidak ada satupun dari kalian yang kafa'ah sepadan denganku." Karena pernyataan ini, ia menolak untuk menikah dengan putri-putri raja-raja tersebut. Akhirnya, dia menikahi seorang wanita dari bangsa jin bernama Raihanah binti Sakan, dan mereka dikaruniai seorang anak, Balqis, yang merupakan anak satu-satunya. Masih banyak versi cerita yang tersebar dalam berbagai kitab tentang Balqis, dan Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani menyimpulkan bahwa hadis yang menyebutkan salah satu orang tua Balqis adalah jin adalah hadis yang doif, lemah. Ia juga menganggap cerita mengenai pernikahan mereka sebagai legenda yang tidak ditemukan dalam Al-Quran atau hadis sahih. Demikian pula, Asy Syangqithi dalam Adhwaul Bayan menyimpulkan bahwa secara lahiriah hadis tentang orang tua Balqis adalah hadis yang doif. Atsar yang mengisahkan sejarah mereka berdua juga tidak memiliki dasar yang dapat dipercaya. Al-Mawardi menolak gagasan pernikahan antara manusia dan jin, menganggapnya tidak rasional karena perbedaan mendasar antara keduanya. Manusia adalah makhluk jasmani yang berasal dari tanah kering seperti tembikar. Quran Surat Ar-Rahman ayat 14. Sementara jin adalah makhluk ruhani yang diciptakan dari nyala api. Quran Surat Ar-Rahman ayat 15. Karena perbedaan substansial ini, Al-Mawardi berpendapat bahwa tidak mungkin terjadi persatuan antara keduanya, apalagi menghasilkan keturunan. Sahabat Al-Faidah, terima kasih telah menonton. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.